Kita mau ngapain? Kita diskusi. Ayo kita mulai. Pernah nggak sih kepikiran kenapa banyak UMKM yang produknya laris tapi tetap kesulitan mengembangkan usahanya? Nah, salah satu penyebabnya adalah administrasi dan pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara sederhana, bahkan kadang belum terat. Karena itu, kami penasaran dan memutuskan untuk turun langsung ke UMKM es krim boba Pak Yoyo. Kami ingin melihat bagaimana usaha ini berjalan, apa saja kendala yang dihadapi, dan solusi seperti apa yang paling cocok untuk diterapkan. Dari hasil observasi tersebut, kami membahas 6 hal penting. 6 maksudnya. Mulai dari mengenal profil usahanya, melihat sistem yang sedang berjalan, menganalisis kebutuhan sistem, merancang flowchart dan dokumen yang lebih baik, menyusun pengendalian internal, hingga memberikan rekomendasi implementasi yang lebih realistis agar usaha menjadi lebih efektif, efisien, dan lebih terorganisir. Oke, sekarang kenalan dulu sama UMKM yang kami teliti, yaitu es krim boba Pak Yoyo. Dari hasil wawancara, ternyata usaha ini dirintis oleh Bapak Yoyo sendiri sejak tahun 2022. Beliau tinggal di Timbang, Desa Penambungan, Kabupaten Purbalingga. Nah, supaya jualannya lebih ramai, beliau memilih berjualan di lokasi yang strategis, yaitu di kawasan Gor Guntur Darjono, di Purbalingga. Yang menarik, Pak Yoyo sebenarnya nggak langsung jualan es krim boba. Awalnya beliau itu berjualan es doger. Tapi karena melihat tren yang berubah dan minat masyarakat mulai bergeser, beliau ikut beradaptasi dengan beralih ke es krim boba. Sekarang ada 3 varian favorit yang dijual, yaitu coklat, strawberry, dan vanilla. Dengan target pasar mulai dari anak-anak sekolah sampai masyarakat umum. Kalau ngomongin struktur organisasinya, jawabannya simple. One man show. Semua dikerjakan sendiri oleh Pak Yoyo. Mulai dari belanja bahan baku, menyiapkan dan menyajikan produk, melayani pembeli, menerima pembayaran tunai, maupun non-tunai, sampai mencatat keuangan. Nah, setelah kenalan sama usahanya, sekarang kita mau masuk ke bagian yang paling menarik. Bagaimana sih sistem yang selama ini dipakai oleh Pak Yoyo? Dari hasil observasi kami, ternyata semua prosesnya itu masih dilakukan secara manual. Bahkan bisa dibilang lebih banyak mengandalkan ingatannya Pak Yoyo daripada pencatatannya. Contohnya, saat membeli bahan baku, Pak Yoyo itu cukup mencetak stok secara langsung. Kalau es krim, bubuk perasa, boba, cup, sendok plastik, itu mulai menipis, dia langsung beli lagi ke pemasoknya. Praktis memang, tapi kayak belum ada kartu stok atau catatan yang menunjukkan beberapa barang yang masuk dan beberapa yang sudah terpakai. Hal yang sama juga terjadi pada penjualan. Ketika ada pelanggan yang datang, Pak Yoyo itu langsung membuatkan pesanan menerima pembayaran, baik tunai maupun non-tunai. Lalu transaksi selesai. Cepat sih, tapi sayangnya belum ada nota penjualan ataupun laporan omset harian yang bisa diberikan arsip. Kalau ditanya buktinya, ya paling hanya struk belanja dari pemasok yang langsung tersimpan seadanya. Dari situ kami menemukan 4 masalah. Yang pertama yaitu pencatatan pendapatan dan biaya yang masih belum rapi. Yang kedua, stok persediaan belum bisa dipantau dengan baik. Yang ketiga, uang usaha masih bercampur dengan uang pribadi. Dan yang terakhir, dokumen transaksi beresiko hilang karena belum diarsipkan secara sistematis. Nah, setelah mengetahui kondisi usaha dan melihat hasil laporannya, muncul satu pertanyaan. Sebenarnya sistem seperti apa sih yang dibutuhkan oleh Pak Yoyo? Berdasarkan hasil analisis kami, kebutuhan tersebut itu
kami bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kebutuhan informasi bagi pemilik usaha. Ada 5 informasi penting yang sebaiknya selalu tersedia. Pertama, informasi penjualan supaya Pak Yoyo bisa tahu rasa apa yang paling laris dan berapa total omset yang diperoleh. Kedua, informasi persediaan atau stok sehingga bahan baku tidak sampai kehabisan atau justru numpuk dan terbuang sia-sia. Ketiga, informasi arus kas agar uang usaha dan uang pribadi itu tidak tercampur. Keempat, informasi piutang. Meskipun saat ini transaksi masih didominasi pembayaran langsung, fitur ini itu tetap disediakan jika suatu saat ada pelanggan tetap yang membeli dengan sistem titip bayar. Dan yang terakhir, laporan laba rugi. Ini adalah laporan yang paling penting karena menunjukkan apakah usaha ini tuh benar-benar menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian. Selain kebutuhan informasi, kami juga merancang beberapa kebutuhan pengguna sistem. Memang saat ini semua pekerjaan masih dikerjakan secara mandiri oleh Pak Yoyo. Namun, kami mendesain sistem ini tuh agar siap digunakan ketika usahanya berkembang. Nantinya owner bisa memiliki akses penuh ke seluruh laporan keuangan. Kasir hanya bertugas mengisi formulir penjualan harian. Admin keuangan mengelola buku kas dan formulir pembelian. Sedangkan bagian gudang bertanggung jawab terhadap kartu persediaan. Jadi, meskipun sekarang sistem ini masih dijalankan oleh 1 orang, desainnya itu sudah cukup jika di masa depan Pak Yoyo menambah karyawan dan membagi tugas sesuai fungsinya. Nah, setelah tahu masalahnya, sekarang kita lihat solusi yang kami usulkan. Yuk, perhatikan flowchart yang ada di layar. Tenang, kelihatannya memang banyak simbol, tapi alurnya sebenarnya cukup sederhana. Kita mulai dari flowchart proses penjualan. Saat ada pelanggan memesan, Pak Yoyo tidak menerima uang begitu saja. Pertama, transaksi dicatat dulu ke formulir penjualan harian. Setelah es krim disajikan dan pembayaran diterima, uang disimpan seperti biasa. Nah, di akhir hari, seluruh transaksi direkap menjadi laporan penjualan harian. Jadi, setiap penjualan pasti tercatat dan tidak ada yang terlewat. Sekarang kita lanjut ke flowchart proses pembelian bahan baku. Alurnya dimulai dari mengecek kartu persediaan. Di sini ada pertanyaan penting. Apakah stok sudah mencapai batas minimum? Kalau jawabannya belum, berarti operasional bisa lanjut seperti biasa tanpa perlu pembelian atau belanja. Tapi, kalau jawabannya sudah, Pak Yoyo membuat daftar kebutuhan, membeli bahan ke pemasok, dan menerima nota lalu mencatatnya ke formulir pembelian. Setelah itu, kartu persediaan dan buku kas harian juga langsung diperbaharui. Dengan alur seperti ini, setiap barang yang masuk dan barang yang keluar hingga uang yang diterima atau yang dikeluarkan akan tercatat dengan rapi. Jadi peluang transaksi yang lupa dicatat bisa diminimalkan dan pengelolaan usaha pun menjadi jauh lebih tertata. Selanjutnya, supaya flowchart tadi nggak cuma jadi teori, kami juga membuat beberapa formulir yang nantinya bisa langsung digunakan oleh Pak Yoyo dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama adalah formulir penjualan harian. Formulir ini berisi tanggal transaksi, rasa es krim, jumlah cup yang terjual, harga per cup, dan total penjualan. Sebagai contoh, pada tanggal 18 Juni 2026, rasa coklat terjual 8 cup, strawberry 5 cup, dan vanilla 7 cup, dengan harga Rp10.000 per cup. Omset yang tercatat menjadi Rp80.000, Rp50.000, dan Rp70.000. Jadi setiap penjualan langsung terdokumentasi dengan jelas. Selanjutnya ada formulir pembelian bahan baku. Formulir ini digunakan untuk mencatat setiap pembelian dari pemasok.
Contohnya, pada hari yang sama dilakukan pembelian satu box es krim senilai Rp140.000 dan satu bungkus boba senilai Rp20.000. Dengan begitu, seluruh pengeluaran usaha memiliki bukti pencatatan yang rapi. Terakhir, ada kartu persediaan dan kartu stok. Di sini dicatat stok awal, barang yang masuk, barang yang digunakan, hingga sisa stok akhir. Misalnya, stok awal es krim 1 box, kemudian masuk lagi 1 box, lalu terpakai setengah box, sehingga stok akhir yang masih tersedia adalah 1,5 box. Dengan kartu ini, Pak Yoyo bisa mengetahui kondisi stok kapan saja dan tidak perlu lagi mengandalkan perkiraan atau ingatan. Nah, setelah melihat laporan baru kita tadi, kita jadi tahu kalau usaha Pak Yoyo ternyata sempat mengalami kerugian. Pertanyaannya, gimana caranya supaya hal seperti ini bisa dicegah ke depannya? Jawabannya ada di pengendalian internal. Mungkin istilahnya terdengar rumit, tapi sebenarnya konsepnya sederhana. Membuat usaha lebih aman, lebih tertata, dan meminimalkan kesalahan. Dari hasil analisis kami, ada 4 risiko utama yang perlu diperhatikan. Pertama, uang usaha yang masih bercampur dengan uang pribadi. Kedua, risiko hilang atau rusak. Ketiga, kesalahan saat menghitung hasil penjualan. Dan yang keempat, pemborosan saat membeli bahan baku. Nah, supaya risiko-risiko itu bisa ditekan, kami mengusulkan beberapa langkah sederhana yang realistis untuk diterapkan di UMKM. Misalnya, setiap selesai berjualan, Pak Yoyo melakukan rekonsiliasi harian, yaitu mencocokkan uang yang ada di laci dengan catatan di formulir penjualan harian. Lalu, melakukan stok opname atau pengecekan stok fisik minimal seminggu sekali, agar jumlah barang dicatat sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, setiap formulir juga diberi nomor urut supaya tidak ada data yang hilang atau disisipkan. Dan yang tidak kalah penting, dokumen-dokumen usaha disimpan dengan rapi serta aksesnya dibatasi agar lebih aman. Nah, mungkin ada yang bertanya, sistemnya sudah bagus, tapi gimana cara menerapkannya? Tenang, kami juga memikirkan hal itu. Kami menyusun rencana implementasi yang sederhana, mudah, dan pastinya realistis untuk UMKM seperti Pak Yoyo. Jadi, nggak perlu langsung beli software mahal atau merekrut banyak karyawan. Masuk minggu pertama sampai minggu kedua, saatnya menyiapkan perlengkapan. Cukup membeli buku tulis berkolom dan alat tulis dengan biaya sekitar 50.000. Murah, tapi manfaatnya besar. Lalu, minggu kedua sampai minggu ke-6, sistem mulai dijalankan. Semua transaksi dicatat setiap hari secara konsisten menggunakan formulir yang sudah kami rancang. Kuncinya cuma satu, disiplin mencatat. Setelah pencatatan sudah mulai terbiasa, pada bulan kedua hingga bulan ketiga, data bisa mulai dipindahkan ke Microsoft Excel atau Google Sheet. Jadi, pencatatan menjadi lebih rapi dan lebih mudah dianalisis. Dan yang terakhir, di setiap akhir bulan dilakukan evaluasi. Tujuannya sederhana, melihat apa yang masih kurang, memperbaiki kesalahan pencatatan, dan membuat sistem ini semakin efektif dari waktu ke waktu. Nah, sampailah kita di penghujung pembahasan. Kalau boleh disimpulkan dalam satu kalimat, usaha yang berkembang bukan cuma soal jualan yang laris, tetapi juga soal pencatatan yang rapi. Supaya sistem ini benar-benar berjalan, ada beberapa langkah yang kami rekomendasikan. Pertama, biasakan mencatat setiap transaksi, penjualan, dan pembelian setiap hari. Kedua, rutin mengecek stok menggunakan kartu persediaan, agar tidak ada bahan yang terlewat atau habis, tanpa disadari. Terakhir, kami juga berharap penelitian ini tidak berhenti sampai di sini. Rancangan formulir yang telah kami buat bisa menjadi langkah awal bagi peneliti berikutnya. Untuk mengembangkan aplikasi sistem informasi akuntansi berbasis Android yang lebih modern, praktis, dan mudah digunakan oleh pelaku UMKM. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi pengembangan UMKM yang lebih maju. Sampai jumpa!